tutorial pada malam hari ini. Nah, pertama-tama itu kita itu pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai gangguan hemodinamik. Oke. Nah, yang akan kita pelajari pada gangguan hemodinamik kali ini itu kita itu akan pelajari mengenai yang pertama itu ada kongesti. Yang kedua itu adanya hemoragi, yaitu hemoragi itu dibedakan berdasarkan ukuran dan juga letaknya. Nah, kalau berdasarkan ukurannya itu dibedakan menjadi peteki, purpura, ekimos, dan juga sufusif. Ini nanti berdasarkan ukurannya. Yang peteki itu 1 sampai 3 mm, untuk purpura itu 3 mm sampai 1 cm, untuk ekimos sendiri yaitu ukurannya itu 1 cm sampai 3 cm, dan juga sufusif itu ukurannya lebih dari 3 cm. Kemudian untuk berdasarkan letaknya, untuk hemoperikardium berarti darahnya itu berada di pericardial space-nya. Terus untuk hemotoraks itu berada di kafum toraks, dan juga hemoperitoneum berada di kafum peritoneum atau kafum abdomen. Kemudian untuk edema, edema itu dibedakan berdasarkan letaknya juga. Atau ada hydroperitoneum atau asites, itu tuh berarti akumulasi plasmanya itu berada di kafum abdomen atau peritoneum, dan juga hydrotoraks berarti ada di rongga toraks, terus hydropericardium berarti ada di pericardial space sama, dan juga chylothorax itu berarti berada itu akumulasi dari cairan limfe yang berada di kafum toraks. Kemudian kita akan belajar mengenai trombus dan juga infark. Oke, pertama-tama, nah sistem sirkulasi tubuh kita ini kan terdiri dari dua. Yang pertama-tama itu ada sistem sirkulasi sistemik, di mana sistem sirkulasi sistemik itu dimulai dari jantung kiri atau ventrikal kiri. Nah, dari ventrikal kiri ini, yang ini, ventrikal kiri itu darah yang kaya akan oksigen itu akan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, darah dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Di sini tuh terjadi pertukaran di aorta di seluruh tubuh, kemudian itu darah itu akan membawa yang kaya akan CO2 itu dibawa ke jantung lagi, tapi melalui jantung kanan atau ke atrium kanan. Nah, itu tuh melalui vena cava, ada yang dari inferior dari atas, dan juga dari inferior dari bawah, terus superior dari atas. Nah, terus tuh kemudian itu akhirnya darah itu yang dari atrium kanan turun ke ventrikal kanan. Nah, dari ventrikal kanan itu akan masuk ke sistem sirkulasi pulmoner. Seperti namanya itu pulmoner, berarti darahnya ini akan menuju ke pulmo, ke paru-paru kita ini. Kemudian itu dimulai dari darah yang dari ventrikal kanan akan dipompa ke paru-paru. Nah, itu tuh akan dipompa melalui dibawa melalui arteri pulmonalis. Nah, di sini tuh terjadi pertukaran antara CO2 dan O2. Akhirnya darah itu kembali yang kaya akan O2 akan dibawa oleh vena pulmonalis ke atrium kiri. Dan eh, siklus ini tuh terjadi secara berkesinambungan, terjadi secara terus-menerus antara sistem sirkulasi sistemik dan juga pulmoner. Oke. Lanjut, yang pertama itu kita akan belajar mengenai kongesti. Nah, kongesti itu tuh merupakan suatu proses pasif nih, yaitu ketika adanya peningkatan jumlah volume atau adanya penimbunan darah di sistem mikrosirkulasi kita. Itu tuh biasanya tuh adanya pelambatan dari aliran darah kita. Itu tuh biasanya tuh karena adanya obstruksi aliran balik vena, bisa dari dalam lumen ataupun luar. Terus tuh kongesti itu dibedakan menjadi akut dan juga kronis. Nah, dibedakannya itu berdasarkan onset dan durasi terjadinya kongesti ini. Nah, kalau kronis itu nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, selanjutnya ini ada hiperemia dan juga kongesti. Nah, hiperemia itu merupakan peningkatan aliran darah pada sistem sirkulasi. Itu biasanya disebabkan oleh vasodilatasi dinding pembuluh darah, sehingga prosesnya itu dinamakan aktif. Nah, biasanya itu terjadi pada proses fisiologis tubuh kita nih, ketika kita berolahraga ataupun ketika metabolit dari ketika kita, organ itu metabolisme organ tubuh kita. Nah, ketika kita berolahraga pasti tubuh itu membutuhkan oksigen dalam jumlah yang banyak. Makanya pembuluh darah itu akan bervasodilatasi, akan meningkatkan permeabilitas pembuluh darahnya. Jadi aliran darahnya itu meningkat di sini, sehingga terjadilah proses aktif dinamakannya. Kalau untuk kongesti sendiri itu adalah melambatnya aliran darah yang keluar dari venus. Ini tuh proses pasif. Kenapa dinamakan proses pasif itu? Dikarenakan itu biasanya itu kongesti itu disebabkan oleh
adanya obstruksi dari vena. Sehingga ketika adanya obstruksi pada vena, darah itu nanti akan tidak bisa lancar untuk melintasinya, sehingga terjadilah bendungan, sehingga darahnya itu terhambat. Akhirnya itu sehingga ini tuh dinamakan pasif itu karena yang ini tuh tidak ada, itu terjadi karena obstruksi. Nah, kalau ini aktif kan karena tubuh kita sendiri yang mengaktifkan dari vasodilatasi dinding pembuluh darahnya. Oke, next untuk perbedaan dari kongesti dan juga hiperemia ini. Nah, kalau untuk kongesti sendiri, nah kan tadi penyebabnya itu biasanya karena obstruksi dari vena. Nah, penyebabnya itu bermacam-macam nih, bisa karena massa neoplasia yang menekan, terus adanya massa inflamasi, terus ada displacement organ dan juga fibrosis atau pembentukan dari jaringan ikat. Terus kalau hiperemia itu biasanya terjadi karena bisa juga karena proses inflamasi, di mana ketika kita masa inflamasi itu dikeluarkanlah faktor-faktor mediator inflamasi seperti histamin, prostaglandin, serotonin, dan lain sebagainya. Terus juga ada proses fisiologis nih kayak termohomeostatis tubuh dengan lingkungan dan juga aktivitas metabolisme organ atau jaringan. Untuk kongesti sendiri itu kondisi darahnya itu biasanya itu darahnya itu kan karena kongesti terjadi pada vena sehingga darahnya itu tidak beroksigen dan juga increase blood inflow-nya itu lebih tinggi dari blood outflow-nya dan juga normal blood inflow-nya lebih tinggi dari blood outflow. Sedangkan untuk hiperemia itu darah beroksigen karena hiperemia itu biasanya terjadi pada arteri yang membawa darah kaya akan oksigen. Kemudian juga increase blood inflow-nya itu sama dengan increase blood of outflow-nya. Terus untuk prosesnya seperti tadi yang sudah dijelaskan, kalau kongres itu merupakan proses pasif, sedangkan hiperemia itu merupakan proses aktif. Dan keduanya itu terjadi pada mikrosirkulasi. Nah, ini nih, yang tadi selanjutnya kongesti yang bersifat kronis. Yang pertama-tama itu bisa disebabkan oleh gangguan pada jantung kanan nih. Bisa terlihat, biasanya itu gangguan itu terjadi pada katup tricuspidalis, sehingga mengganggu aliran darah, terjadilah bendung pada vena cava. Nah, jadi itu terjadi aliran darah itu menyebabkan darah itu dapat kembali ke sistem perifer. Nah, seharusnya kan biasanya kalau katupnya ini dapat menutup dengan sempurna. Jadi darah yang sudah turun pada ventrikal kanan yang akan dialirkan ke pulmo dapat teralirkan seluruhnya. Nah, tapi ketika penut ini tuh katupnya tidak dapat menutup sempurna, darah itu akan kembali ke atrium kanan. Nah, dari atrium kanan itu darah itu bisa kembali ke sistem-sistem perifer, misalnya bisa kembali ke ginjal ataupun ke jantung. Nah, sebaliknya yang satunya lagi itu adalah gangguan jantung kiri nih. Bisa terlihat biasanya ini gangguan itu pada katup nitralis nih. Sama untuk yang itu penyebabnya juga ketika katupnya biasanya tidak dapat menutup dengan sempurna, akhirnya mengganggu aliran darah dari vena pulmonalisnya itu ke jantung. Sehingga itu menyebabkan terjadinya edema pulmonum, sehingga itu darah kembali ke atrium kiri dan akhirnya kembali ke pulmus sehingga terbentuklah edema pulmonum. Oke. Mungkin dari yang penjelasan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjut ke organ hepar yang mengalami kongesti. Bisa kita lihat ini, organ hepar yang mengalami kongesti itu dari warnanya nih. Warnanya itu tampak berwarna merah, lebih merah kehitaman dibandingkan dengan organ hepar yang normal. Dan juga organ ini itu tampak membesar, disertai juga biasanya itu tepian-tepiannya organ itu tumpul. Nah, untuk deskripsi lesi yang pertama itu, organ tampak membesar. Di sini, DL yang pertama itu, organ tampak membesar. Oke, yang pertama itu, organ tampak membesar. Terus yang kedua itu, tepian organ tampak tumpul. Tepian organ tampak tumpul. Untuk DL yang kedua itu, tepian organ tampak tumpul. Kemudian untuk DL yang ketiga, organ tampak berwarna merah kehitaman. Nah, ini organ tampak berwarna merah kehitaman. Terjadi karena adanya akumulasi eritrosit yang sangat banyak sehingga menyebabkan
organ berwarna. Jadi untuk DL yang ketiga tadi organ tampak berwarna merah kehitaman. Oke. Untuk diagnosa morfologinya merupakan kongesti. Oke, lanjut. Ini kongesti pada organ pulmo. Nah, bisa kita lihat juga nih, organ pulmo ini tampak mengalami pembesaran dan juga organ ini yang mengalami kongesti tampak berwarna kemerahan dan juga tepian organ juga tampak tumpul. Nah, untuk DL yang pertama itu organ tampak membesar. Organ tampak membesar. Untuk DL yang pertama, organ tampak membesar. Kemudian untuk DL yang kedua itu tepian organ tampak tumpul. Untuk DL yang kedua itu tepian organ tampak tumpul. Kemudian untuk DL yang ketiga itu organ itu tampak berwarna kemerahan nih. Organ itu tampak berwarna kemerahan. Untuk DL yang ketiga, organ tampak berwarna kemerahan. Oke, untuk diagnosa morfologinya merupakan kongesti. Oke, lanjut. Ini merupakan mikroskopis dari organ otak yang mengalami kongesti. Nah, bisa kita lihat nih, lumen pembuluh ini melebar. Ini lumen pembuluh darahnya tampak melebar. Nih, lumen pembuluh darah tampak melebar. Dan juga terdapat akumulasi eritrosit nih pada lumennya. Akumulasi eritrosit pada lumennya. Dan juga terhadap adanya jaringan yang longgar. Ini disebabkan oleh karena adanya edema biasanya. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama itu terdapat akumulasi eritrosit pada lumen di pembuluh darah. Untuk DL yang pertama terdapat akumulasi eritrosit pada lumen pembuluh darah otak. Untuk DL-nya, aku ulangi, adanya akumulasi eritrosit pada lumen pembuluh darah otak. Kemudian, pembuluh darah otak tampak mengalami dilatasi. Untuk yang kedua, pembuluh darah otak tampak mengalami dilatasi. Oke, untuk yang kedua, pembuluh darah otak tampak mengalami dilatasi. Kemudian untuk yang ketiga, jaringan di sekitar pembuluh darah tampak longgar karena adanya edema. Nih, yang ketiga itu jaringan di sekitar pembuluh darah otak tampak longgar karena adanya edema. Untuk DL yang ketiga itu jaringan di sekitar pembuluh darah otak tampak longgar karena adanya edema. Oke, untuk diagnosa morfologinya itu merupakan kongesti. Oke, next. Selanjutnya itu organ hepar yang mengalami kongesti secara mikroskopis. Untuk deskripsi lesi yang pertama ini sama ini, nih kita bisa lihat terdapat akumulasi eritrosit pada lumen vena centralis. Untuk DL yang pertama itu kita bisa lihat terdapat akumulasi eritrosit pada lumen vena centralis. Oke. Yang pertama, aku ulangi, terdapat akumulasi eritrosit pada lumen vena centralis. Dan juga terus pembuluh darah tampak mengalami dilatasi atau bisa disebut juga vena centralis itu tampak mengalami dilatasi. Nah, jadi itu untuk DL yang kedua itu vena centralis tampak mengalami dilatasi. Oke, untuk yang DL ketiga juga sama. Jadi jaringan di sekitar vena centralis tampak mengalami longgar karena adanya edema. Jaringan di sekitar
vena sentralis tampak longgar karena adanya edema. Nah, di sini ini biasanya longgar karena adanya edema. Oke, untuk diagnosa morfologinya merupakan kongesti. Oke, lanjut. Ini merupakan kongesti organ hepar secara mikroskopis. Nah, kalau ini itu kongestinya tuh terjadi di sinusoid heparnya. Sinusoid hepatositnya. Nah, bisa kita lihat tadi kan untuk kongestinya itu terjadi pada vena centralis. Kalau yang sekarang itu pada sinusoid. Nah, untuk sekarang itu terjadinya adanya itu akumulasi eritrositnya pada sinusoid hepatositnya. Bisa kita lihat ini akibat akumulasi eritrosit pada sinusoid itu menyebabkan celah ini antar sinusoid itu melebar nih. Kita bisa lihat celah-celahnya itu akan melebar dan juga ya terus kemudian jarak antar hepat sehingga menyebabkan karena ada celah antar sinusoid melebar terus akhirnya jarak antar hepatositnya juga tampak berjauhan nih. Jarak antar hepatosit akhirnya tampak berjauhan dibandingkan hepar yang normal. Nah, kita bisa lihat kan ini kalau hepar yang normal untuk jarak dan juga celah sinus ini kan tampak sama dan juga tampak lebih berdekatan. Kalau yang ini tampak berjauhan karena adanya akumulasi eritrosit. Nah, untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat akumulasi eritrosit pada sinusoid hepar. Yang pertama itu terdapat akumulasi eritrosit pada sinusoid hepar. Terus sinusoid hepar tampak berdilatasi. Untuk DL yang kedua, sinusoid hepar tampak mengalami dilatasi. Aku ulang, DL yang kedua, sinusoid hepar tampak mengalami dilatasi. Kemudian untuk DL yang ketiga, jarak antar hepatosit tampak berjauhan. Jarak antar hepatosit tampak berjauhan. Aku ulangi, jarak antar hepatosit tampak berjauhan. Oke, untuk diagnosa morfologinya merupakan kongesti. Nah, kemudian kongesti secara mikroskopis pada organ pulmo. Bisa kita lihat ini untuk akumulasi eritrositnya itu terdapat pada septa-septa alveolinya. Nah, itu kenapa bisa terjadi pada septa alveolinya itu biasanya itu disebabkan karena pembuluh darah pada pulmo atau paru-paru kan berada pada septa alveolinya sehingga akumulasi kan kongesti itu eritrosit masih berada di dalam pembuluh darah sehingga itu yang akan terwarnai lebih merah-merah karena akumulasi eritrosit itu pada septa alveolinya. Oke, untuk deskripsi lesinya terdapat akumulasi eritrosit pada septa alveoli. Nih, bisa kita lihat terdapat akumulasi eritrosit pada septa alveoli. Yang tampak berwarna merah kemerahan ini merupakan akumulasi eritrosit pada septa alveoli. Untuk DL yang kedua itu septa alveoli tampak menebal. Nah, karena akibat adanya akumulasi eritrosit itu jadi menyebabkan septa alveoli ini tampak menebal. Jadi untuk DL yang kedua, septa alveoli tampak menebal. Aku ulangi, untuk yang kedua itu septa alveoli tampak menebal. Terus kemudian yang ketiga itu adanya akumulasi cairan fibrin pada lumen alveoli. Nih, untuk yang ketiga itu terdapat akumulasi cairan fibrin pada lumen alveoli. Yang ini biasanya untuk akumulasi cairan fibrin tampak berwarna eosinofilik. Terus untuk DL yang keempat itu akumulasi cairan fibrin berwarna eosinofilik. Oke. Untuk DL yang keempat, akumulasi cairan fibrin tampak berwarna eosinofilik. Aku ulangi, akumulasi cairan fibrin tampak berwarna eosinofilik. Oke, untuk diagnosa morfologinya merupakan kongesti. Nah, oke. Lanjut ke organ ginjal, ke organ jantung secara mikroskopis yang mengalami kongesti. Nah, bisa kita lihat di sini juga dapat akumulasi eritrosit pada lumen arteri koronaria nih, dan juga terdapat edema tuh di sekitar pembuluh darahnya. Nah, pertama-tama itu untuk deskripsi lesi yang pertama terdapat
akumulasi eritrosit pada lumen arteri koronaria. Untuk DL yang pertama, terdapat akumulasi eritrosit pada lumen arteri koronaria. Aku ulangi, terdapat akumulasi eritrosit pada lumen arteri koronaria. Kemudian yang kedua, arteri koronaria tampak mengalami dilatasi atau melebar nih. Arteri koronaria tampak mengalami dilatasi atau melebar. Aku ulangi, DL yang kedua itu arteri koronaria tampak mengalami dilatasi atau melebar. Terus yang ketiga itu terdapat akumulasi cairan plasma atau edema nih di sekitar pembuluh darah yang mengalami kongesti. Nah, terdapat akumulasi cairan plasma atau edema di sekitar pembuluh darah yang mengalami kongesti. Nah, ini seperti yang tampak longgar seperti ini. Oke, untuk diagnosa morfologinya merupakan kongesti. Oke, dari pembahasan kita mengenai kongesti, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang ada yang dibingungin? Kalau nggak ada, kita lanjut ke hemoragi. Nah, jadi hemoragi itu merupakan keluarnya darah dari sistem sirkulasi kita. Biasanya itu bisa ke jaringan di dalam rongga tubuh atau keluar tubuh kita. Nah, biasanya itu disebabkan karena adanya kerusakan atau abnormalitas pada pembuluh darah kita. Nah, hemoragi itu berdasarkan ukuran yang darah yang keluar itu dibedakan menjadi dua nih. Ada perdiapedesis dan juga pereksis. Nah, kalau untuk perdiapedesis ini biasanya itu mengganggu dari fungsionalnya. Jadi itu darah itu keluar namun melalui celah-celah endotel. Sedangkan strukturnya itu masih tampak normal untuk strukturnya itu, namun darah itu bisa keluar melalui celah-celah antar endotel pembuluh darahnya. Nah, untuk yang termasuk perdiabetesis ini ada peteki dan juga purpura. Nah, untuk peteki ini ukurannya itu 1 sampai 3 mm. Untuk purpura sendiri ukurannya 3 mm sampai 1 cm. Nah, yang kedua itu adanya pereksis. Nah, kalau pereksis itu adanya itu kerusakan pembuluh darah itu secara masif atau misalnya robek pembuluh darahnya sehingga pendarahan atau hemoragi yang keluar itu darah yang keluar itu sangat banyak sehingga itu tuh ada bentuknya ekimos dan juga sufusif. Kalau ekimos itu ukuran itu 1 cm sampai dengan 3 cm. Kemudian untuk sufusif sendiri ukurannya itu lebih dari 3 cm. Nah, untuk mekanismenya sendiri dari hemoragi sendiri itu kan pertama-tama tadi adanya kerusakan dalam pembuluh darah kita. Nah, ketika adanya kerusakan, otomatis eritrosit itu dapat keluar nih dari pembuluh darah kita, dari celah antar endotel kita. Nah, kemudian terjadilah akumulasi eritrosit pada jaringan ekstravaskuler. Nah, untuk bentuk-bentuknya sendiri hemoragi pada rongga tubuh dan juga eksternal. Nah, kalau kalau pada rongga tubuh ada namanya hemoperikardium. Nah, hemoperikardium ini merupakan eh, biasanya itu ada di pericardial space akumulasi eritrositnya. Kalau hemotoraks seperti namanya juga berarti di dalam kavum toraks. Kalau untuk hemoperitoneum berada di kavum peritoneum atau kavum abdomen. Nah, kalau secara eksternal dari yang keluar itu pertama itu bisa melalui namanya itu epistaksis atau pendarahan hidung atau yang kita kenal sebagai mimisan. Terus kemudian ada hemotisis itu batuk berdarah, terus ada hematemesis atau muntah darah dan juga melena atau hematosesia. Itu merupakan feses berdarah. Oke, pertama-tama nih, ini merupakan hemoragi dari organ jantung secara makroskopis. Nah, bisa kita lihat nih, adanya bercak atau bintik-bintik pendarahan. Nih, yang aku tunjukin ini ada
Peteki nih pendarahan paling kecil biasanya 1 sampai 3 mm dan juga purpura ini 3 mm sampai dengan 1 cm. Ini purpura, purpura ini peteki yang lebih kecil pendarahannya. Nah, untuk deskripsi lesinya itu terdapat bintik pendarahan, peteki dan purpura pada permukaan organ jantung. Untuk DL yang pertama terdapat bintik pendarahan, peteki dan purpura pada permukaan organ jantung. Ya, aku ulang. Yang pertama DL-nya itu terdapat bintik pendarahan, peteki, dan purpura pada permukaan organ jantung. Kemudian untuk deskripsi lesi yang kedua, bintik pendarahan peteki itu berukuran 1 sampai 3 mm dan purpura berukuran 3 mm sampai 1 cm. Oke, aku ulang. Untuk DL yang kedua, ya di bintik pendarahan peteki itu berukuran 1 sampai 3 mm. Sedangkan untuk purpura itu bintik pendarahannya itu 3 mm sampai dengan 1 cm. Kemudian untuk DL yang ketiga itu bintik pendarahan peteki berwarna kemerahan dan bintik pendarahan purpura berwarna merah tua. Ulang untuk DL yang ketiga, bintik pendarahan peteki itu bintik pendarahan peteki itu berwarna kemerahan dan bintik pendarahan purpura berwarna merah kehitaman. Oke. Oh, terus kemudian untuk diagnosa morfologinya merupakan hemoragi. Oke, selanjutnya ini organ kulit secara makroskopis yang mengalami hemoragi. Nah, sama nih, kita bisa lihat nih, ada bintik-bintik pendarahan. Ini merupakan peteki, ini purpura, dan juga ekimos yang lebih besar lagi. Nah, oke, pertama-tama untuk DL-nya itu terdapat bintik pendarahan, peteki, purpura, dan ekimos pada permukaan organ kulit. Yang pertama DL-nya terdapat bintik pendarahan peteki, purpura, dan ekimos pada permukaan organ kulit. Aku ulang sekali lagi, terdapat bintik pendarahan peteki, purpura, dan ekimos pada permukaan organ kulit. Nah, kemudian terus ukuran bintik pendarahan peteki itu 1 sampai 3 mm. Terus bintik pendarahan purpura 3 mm sampai 1 cm dan bintik pendarahan ekimos 1 sampai 3 cm. Oke, untuk DL yang kedua, ukuran bintik pendarahan peteki 1 sampai 3 mm, terus bintik pendarahan purpura 3 mm sampai 1 cm, dan untuk ekimos itu ukurannya itu 1 sampai 3 cm. Oke, untuk DL yang ketiga, bintik pendarahan peteki tampak berwarna kemerahan dan bintik pendarahan purpura serta ekimos tampak berwarna merah kehitaman. Bintik pendarahan peteki tampak berwarna kemerahan, sedangkan pendarahan purpura dan ekimos tampak berwarna merah kehitaman. Gue ulang, eh, warna bintik pendarahan peteki berwarna kemerahan, sedangkan bintik pendarahan purpura sama ekimos tampak berwarna merah kehitaman. Oke. Untuk diagnosa morfologinya itu merupakan hemoragi. Oke, selanjutnya ini merupakan organ otot skelet yang mengalami hemoragi. Bisa kita lihat ini mengalami hemoragi secara supusif. Jadi pendarahan yang itu tuh udah lebih dari 3 cm sehingga tampak menyebar secara rata dan juga merembes nih darahnya. Bisa kita lihat hampir seluruhnya ini mengalami pendarahan. Oke, untuk deskripsi lesinya, terdapat pendarahan sufusif pada permukaan organ. Nih, terdapat pendarahan sufusif pada permukaan organ. Untuk DL yang pertama, terdapat pendarahan sufusif pada permukaan organ. Nah, terus pendarahan sufusif berukuran lebih dari 3 cm.
Untuk DL yang kedua, pendarahan sufusif berukuran lebih dari 3 cm. Nih. Untuk DL yang kedua, aku ulangi, ukuran pendarahan sufusif lebih dari 3 cm. Untuk DL yang ketiga, pendarahan sufusif tampak berwarna merah kehitaman. Untuk DL yang ketiga, pendarahan sufusif tampak berwarna merah kehitaman. Aku ulangi, pendarahan sufusif tampak berwarna merah kehitaman. Oke, untuk diagnosa morfologinya merupakan hemoragi. Nah, kemudian kita lanjut. Hemoragi secara mikroskopis pada organ usus. Nah, kita bisa lihat nih, ada yang akumulasi eritrosit nih. Ini pada lamina propria usus nih, yang tampak berwarna merah kemerahan ini. Kalau untuk yang tampak berwarna biru, nih biru tampak biru keunguan ini merupakan sel-sel radang. Nih banyak infiltrasi daripada sel radang. Oke, untuk DL yang pertama-tama itu adalah terdapat eh, infiltrasi eritrosit pada lamina propria usus. Untuk DL yang pertama itu terdapat infiltrasi eritrosit pada lamina propria usus. Yang pertama itu DL-nya terdapat infiltrasi eritrosit pada lamina propria usus. Untuk yang kedua itu DL-nya epitel usus tampak mengalami ruptur. Nih, epitel tampak mengalami ruptur atau terlepas. Jadi nanti waktu digambarin nanti epitelnya benar-benar terlepas ya. Jadi tidak menyambung lagi dengan lamina propria ini. Fili tidak menyambung lagi dengan fili intestinalisnya. Kemudian itu epitel usus tampak mengalami ruptur yang kedua. Untuk DL yang ketiga terdapat infiltrasi sel radang pada organ. Nih, untuk DL yang ketiga itu terdapat infiltrasi sel radang pada organ. Bisa kita lihat ini yang tadi untuk infiltrasi sel radang itu tampak berwarna biru keunguan atau ya. Untuk yang ketiga, aku ulangi terdapat infiltrasi sel radang pada organ. Untuk diagnosa morfologinya merupakan hemoragi. Oke, selanjutnya hemoragi secara mikroskopis pada organ ginjal. Nah, pertama-tama bisa kita lihat nih sama. Kalau untuk hemoragi sendiri, cara bedainnya dengan kongesi itu, kalau hemoragi itu darahnya itu sudah keluar dari lumen pembuluh darahnya. Kalau untuk kongesi sendiri itu akumulasi eritrositnya itu masih berada di dalam lumen pembuluh darahnya. Nah, sehingga kita bisa lihat nih, akumulasi eritrosit itu berada pada interstitial nih dari ginjalnya ini sendiri, di interstitial dari tubulus ginjalnya ini. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat infiltrasi eritrosit pada interstitial tubulus ginjal. Nah, yang pertama itu, DL yang pertama, terdapat infiltrasi eritrosit pada interstitial tubulus ginjal. Bisa kita lihat nih. Terus untuk deskripsi lesi yang kedua itu, jaringan interstitial itu tampak melebar. Untuk DL yang kedua, jaringan interstitial tampak melebar. Nih, jaringan interstitial itu tampak melebar. Biasanya itu karena ini disebabkan karena adanya akumulasi dari eritrosit tersebut. Nah, untuk DL yang ketiga itu, jarak antara tubulus ginjal tampak berjauhan. Nih, karena juga sama disebabkan oleh karena adanya akumulasi eritrosit. Jadi untuk DL yang ketiga, jarak antar tubulus ginjal tampak berjauhan. Aku ulangi, untuk DL yang ketiga, jarak antar tubulus ginjal tampak berjauhan. Oke, untuk diagnosa morfologinya ini merupakan hemoragi. Oke, kemudian hemoragi secara mikroskopis pada organ pulmo. Ini bisa kita lihat akumulasi eritrositnya nih. Di, ada di lumen dan juga vena pulmonalisnya. Nah, kalau tadi kongesi itu untuk akumulasi eritrositnya itu hanya pada septa alveolinya.
Namun kalau di hemoragi pada pulmo nih kita bisa lihat akumulasi eritrosit nih bisa sampai lumen-lumen alveolinya nih dapat terwarnai sehingga tampak berwarna sangat banyak nih, berwarna kemerahan akibat akumulasi dari eritrositnya. Jadi untuk deskripsi lesinya tuh terdapat infiltrasi eritrosit pada lumen alveoli dan vena pulmonalis. Nih, terdapat akumulasi eritrosit pada lumen alveoli dan vena pulmonalis. Oke, aku ulangi. Terdapat akumulasi eritrosit pada lumen alveoli dan vena pulmonalis. Untuk DL yang kedua, terus akhirnya menyebabkan septa alveoli tampak menebal. Untuk DL yang kedua itu, septa alveoli tampak menebal. Nih, lihat yang untuk kedua itu septa alveoli tampak menebal. Yang untuk DL ketiga, vena pulmonalis tampak berdilatasi. Nih, vena pulmonalis tampak berdilatasi. Untuk DL yang ketiga, aku ulangi, vena pulmonalis tampak berdilatasi karena adanya akumulasi dari eritrosit tersebut. Terus yang keempat itu, struktur organnya itu tapi masih dapat dikenali. Nih kan kita masih dapat mengenali dari adanya septa alveoli, lumen alveoli, nah dan juga venanya namun sudah mengalami dilatasi. Jadi untuk DL yang keempat itu struktur organ masih normal atau organ masih dapat dikenali. Untuk DL yang keempat itu struktur organ masih tampak normal. Nih, untuk DL yang keempat struktur organ masih tampak normal. Untuk diagnosa morfologinya ini merupakan hemoragi. Oke, lanjut hemoragi pada otot jantung. Yang pertama-tama itu terdapat, nih kita bisa lihat infiltrasi eritrositnya itu sudah pada interstitial daripada sabut otot jantung nih. Kita bisa lihat nih, sangat mendominasi dari akumulasi dari eritrositnya. Hal ini tuh menyebabkan karena adanya akumulasi, jadi jarak antar sabut atau jantungnya itu berjauhan, melebar, dan juga jaraknya juga akhirnya melebar juga. Jadi untuk deskripsi lesinya yang pertama itu adanya akumulasi eritrosit pada interstitial otot jantung. Yang untuk DL pertama itu terdapat infiltrasi eritrosit pada interstitial sabut otot jantung. Aku ulangi, terdapat akumulasi eritrosit pada interstitial sabut otot jantung. Nah, untuk yang kedua, jaringan interstitial tampak berjauhan nih. Yang kedua itu eh ininya. Oh ya, untuk yang kedua itu tadi jaringan interstisial otot jantung itu tampak berjauhan atau tampak melebar nih. Yang untuk DL kedua, jaringan interstisial sabut otot jantung tampak melebar. Terus untuk DL yang ketiga itu jarak antar sabut otot jantung tampak berjauhan. Kalau yang untuk kedua tadi kan melebar, untuk DL yang ketiga itu jarak antar sabut otot jantung berjauhan. Nih. Bisa kita lihat. Ulangi, jarak antar sabut otot jantung tampak berjauhan. Untuk diagnosa morfologinya merupakan hemoragi. Oke, dari yang tadi hemoragi ada yang mau ditanyain nggak nih? Terkait apakah ada yang kurang jelas atau gimana untuk gambarnya? Mas, mau nanya, Ya, boleh. yang barusan ini, yang nomor 2 sama yang nomor 3 bedanya apa, Mas? Apa Un- deskripsi lesinya? Ya, perbedaan dari deskripsi lesinya aja. Sebenarnya kan bisa ini sama nih, berjauhan dan juga tadi untuk jaraknya itu melebar dan juga berjauhan. Yaitu perbedaan dari deskripsi lesinya aja. Oke, Mas, makasih. Oke. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke hemoperikardium. Nah, untuk hemoperikardium sendiri itu merupakan akumulasi darah pada pericardial space. Nah, biasanya itu disebabkan adanya trauma benda tumpul atau rupturnya dinding atrium kanan akibat adanya invasi dari tumor. Nah, bisa kita lihat nih, akumulasi eritrositnya itu darahnya itu pada pada ini pericardial space-nya nih. Oke, dan juga sangat banyak nih untuk akumulasi dari darahnya sendiri. Nah, untuk organnya itu jantung atau perikardium. Untuk deskripsi lesinya itu terdapat akumulasi darah pada ruang perikardium atau pericardial space. Untuk DL yang pertama, terdapat akumulasi darah pada ruang perikardium atau pericardial space. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat akumulasi darah pada ruang perikardium atau pericardial space. Kemudian untuk DL yang kedua, ruang perikardium tampak melebar. Oke, untuk DL yang kedua, ruang perikardium tampak melebar. Aku ulangi, untuk DL yang kedua, ruang perikardium tampak melebar. Untuk DL yang ketiga itu akumulasi darah tampak berwarna merah kehitaman. Untuk yang ketiga, deskripsi lesinya, akumulasi darah tampak berwarna merah kehitaman. Oke, aku ulangi. Untuk akumulasi darah tampak berwarna merah kehitaman. Nah, untuk diagnosa morfologinya ini merupakan hemoperikardium. Oke, lanjut ke hemotoraks. Nah, kalau hemotoraks itu seperti namanya nih, akumulasi darahnya itu pada kafum toraks. Biasanya itu disebabkan karena rupturnya pembuluh darah besar atau aorta akibat trauma, trombositopenia, dan erosi pada dinding pembuluh darah akibat sel malignan atau inflamasi atau sel kanker ataupun inflamasi atau peradangan. Oke, ini merupakan organ kafum toraks secara makroskopis. Untuk ininya, untuk DL yang pertama, terdapat akumulasi darah pada kafum toraks. Oke, untuk DL yang pertama, terdapat akumulasi darah pada kafum toraks. Nih, aku ulangi, terdapat akumulasi darah pada kafum toraks. Terus untuk DL yang kedua, akumulasi darah itu tampak berwarna merah kehitaman. Untuk DL yang kedua, akumulasi darah tampak merah kehitaman. Ulangi, akumulasi darah tampak berwarna merah kehitaman. Terus untuk DL yang ketiga itu, organ pulmo tampak terdesak oleh karena adanya darah. Ini bisa kita lihat, organ pulmo tampak terdesak karena adanya akumulasi dari darah. Untuk DL yang ketiga tadi, organ pulmo tampak terdesak karena adanya akumulasi dari darah. Terus organ di sekitarnya seperti usus, hepar, itu tampak pucat nih. Usus, hepar tampak pucat itu karena akumulasi darah kan pada keluar nih ke kafum toraks sehingga sirkulasi darah yang ke usus ataupun hepar itu menjadi berkurang sehingga tampak pucat. Jadi untuk di alam keempat itu organ di sekitarnya seperti usus dan juga hepar tampak pucat karena darah terakumulasi pada kafum toraks. Oke, aku ulangi, organ di sekitarnya tampak pucat seperti usus dan juga hepar karena darah itu terakumulasi pada kafum toraks. Untuk diagnosa morfologinya merupakan hemotoraks. Oke, lanjut. Hemoperitoneum itu merupakan akumulasi darah pada kafum peritoneum. Nah, untuk hemoperitoneum itu organnya itu merupakan kafum peritoneum atau kafum abdomen. Nah, bisa kita lihat nih, akumulasi darah pada kafum abdomen sangat banyak nih, sangat melimpah di kafum abdomen ini. Biasanya tuh karena adanya akumulasi darah itu menyebabkan distensi dari abdomen ini sendiri atau tampak membesar karena adanya akumulasi dari darah tersebut. Nah, untuk deskripsi lesinya yang pertama itu
tampaknya akumulasi darah pada kafum peritoneum. Terdapat akumulasi darah pada kafum abdomen atau peritoneum. Untuk DL yang pertama, terdapat akumulasi darah pada kafum peritoneum atau abdomen. Untuk DL yang kedua, akumulasi darah tampak berwarna merah kehitaman. Ulangi, akumulasi darah tampak berwarna merah kehitaman. Oke, untuk DL yang kedua, akumulasi darah tampak berwarna merah kehitaman. Terus untuk yang ketiga itu, kafum abdomen tampak membesar atau dilatasi. Untuk yang ketiga itu, kafum abdomen tampak membesar atau dilatasi. Nah, itu disebabkan karena tadi akumulasi yang sangat banyak sehingga kafum abdomen otomatis membesar karena adanya akumulasi tersebut. Oke, untuk diagnosa morfologinya merupakan hemoperitoneum. Oke, nih dari yang tadi, hemoperikardium, hemotoraks, dan hemoperitoneum, apakah ada yang ingin ditanyakan atau dibingungin terkait DL ataupun gambarnya? Oke, kita lanjut ke trombus. Nah, trombus itu merupakan suatu massa tak lazim, biasanya itu terdiri dari platelet, fibrin, leukosit, dan juga eritrosit. Yang ini tuh biasanya itu menempel pada dinding pembuluh darah jantung, pembuluh darah jantung atau bebas dalam lumen, disebut tromboembolus. Nah, itu kenapa menempel pada dinding pembuluh darah itu, biasanya trombus itu terjadi itu terbentuk dari proses hemostasis tubuh kita, di mana ketika kita terjadi pendarahan atau kebocoran dari pembuluh darah, maka tubuh itu akan otomatis sistem dan kita itu akan untuk menyumbat dari kebocoran pembuluh darah tersebut sehingga terbentuklah trombus ini. Tapi ini merupakan proses abnormalitas. Nah, faktor pemicunya itu dikenal itu dengan virtual triad in thrombosis. Nah, virtual triad in thrombosis itu terdiri dari tiga nih yang saling berhubungan. Nah, yang pertama-tama itu adanya jejas endotel atau cedera pada sel endotel. Nah, ketika ada cedera pada sel endotel, bias endo, untuk endotel normal kita itu memiliki dua ini kemampuan yaitu faktor prokoagulan dan juga faktor untuk antikoagulan. Nah, itu tergantung dari bagaimana dia terkena jejas atau untuk termoregulasinya. Nah, ketika cedera pada pembuluh darah kita, eh, maka akan menyebabkan itu antikoagulan itu hilang dan juga mengaktifkan endotel itu teraktivasi. Nah, ketika endotel teraktivasi, faktor antikoagulan itu akan hilang dan juga meningkatkan atau mensekresikan faktor prokoagulan itu untuk membukukan darah. Nah, ketika terjadi peningkatan sekresi faktor koagulan itu akan mensekresikan dari adanya fibrin. Nah, ketika adanya fibrin itu akan menyebabkan terbentuklah yang tadi ada sumbat trombosit yang primary hemostatic plaque dan secondary hemostatic plaque tersebut. Terus yang kedua itu faktor yang menyebabkan trombus itu ada abnormalitas daripada aliran darah kita. Nah, biasanya tuh kalau aliran darah kita itu kan bersifat laminar. Nah, kalau terjadi abnormalitas bisa bersifat statis nih atau turbulensi tergantung pembuluh darahnya. Kalau di vena itu bersifat statis atau aliran darah lambat. Kalau di arteri itu turbulensi berarti tidak teratur. Nah, kalau pembuluh darah yang normal itu kan akan memungkinkan untuk platelet itu tidak mudah nih menempel di dinding pembuluh darah atau di endotelnya. Nah, karena adanya injury atau jejas pada sel endotel akan memungkinkan platelet itu mudah untuk menempel pada dinding pembuluh darah tersebut untuk menghentikan dari pendarahan sehingga akan meningkatkan sekresi dari agregat platelet tersebut untuk menyumbat daripada adanya kebocoran atau pendarahan tersebut. Nah, yang ketiga itu hiperkoagulabilitas. Nah, itu merupakan kecenderungan untuk membentuk bekuan darah.
Nah, itu tuh biasanya itu disebabkan karena yang tadi, karena bisa ada neoplasia, tumor, ya, dan juga after operasi juga menyebabkan hiperkoagulabilitas ini. Oke, yang pertama itu mekanisme terjadinya trombus ini. Nah, seperti udah jelasin, trombus itu terjadi tuh pertama itu disebabkan karena adanya injury atau cedera pada pembuluh darah kita. Nah, ketika pembuluh darah mengalami cedera, nah akhirnya ekstraselular matrix atau ECM ini kan terekspos. Nah, ketika ECM terekspos, akan mengaktifkan dari vasokonstriksi ini nih, itu menyempitkan pembuluh darah. Nah, untuk fungsi dari vasokonstriksi sendiri ini tuh ini tuh bersifatnya sementara. Nah, fungsi dari vasokonstriksi ini tuh untuk mencegah pendarahan yang berlebihan. Jadi, pembuluh darah kita bersifat vasokonstriksi sementara tuh mencegah nih pembuluh darah itu keluar semakin banyak keluar dari pembuluh darah sehingga dilakukan diaktifasilah vasokonstriksi ini. Kemudian akhirnya endotel itu teraktivasi. Nah, endotel teraktivasi mengeluarkan von Willebrand factor. Itu tuh sebagai tempat untuk menempelnya daripada platelet ini. Akhirnya platelet ini dapat menempel di dasar von Willebrand factor ini. Nah, kemudian ketika platelet ini kan nempel baru kayak sebaris gitu nih, platelet nempel-nempel. Nah, untuk membuat ikatan yang kokoh, maka akhirnya platelet ini menariklah platelet lain. Nah, dengan cara dia itu mengeluarkan kayak faktor prokoagulan lainnya kayak ada TXA2, tromboksan A2 dan juga ADP. Nah, dengan dikeluarkannya itu akan menarik platelet, jadi terbentuklah agregasi dari platelet tersebut dan juga akhirnya terbentuklah nih primary hemostatic plaque-nya ini. Tapi ini kan belum terlalu kokoh dan juga akan lanjut ke secondary hemostasis. Nah, ketika di secondary hemostasis itu akan terbentuklah kaskade koagulasi. Nah, kaskade koagulasi ini tuh diaktifkan itu dari faktor koagulasi seperti protrombin itu berikatan dengan fosfolipid. Nah, protrombin itu berikatan dengan fosfolipid itu akan mengaktifkan daripada trombin. Nah, ketika trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Akhirnya terbentuklah fibrin polimerisasi. Nah, ketika terbentuk fibrin, nah fungsi fibrin itu tuh seperti perekat nih. Kan tadi kan agregat platelet itu untuk menutupnya kan semakin tinggi, kemudian tuh diikatlah oleh benang-benang fibrin ini untuk membuat semakin kokoh. Akhirnya terbentuklah sumbatan yang sangat kokoh ini agar darah itu tidak untuk menghentikan pendarahan pada pembuluh darah kita nih. Jadi terbentuklah secondary hemostatic plaque ini. Kemudian itu akhirnya ketika misalnya pendarahan sudah berhenti, maka akan sel endotel itu akan mengeluarkan nih TPA dan juga trombomodulin. Kalau TPA itu tissue plasminogen activator yang bersifatnya itu fibrinolisis, yaitu akan melisiskan fibrin-fibrin ini dan juga untuk trombomodulin itu sifatnya itu antikoagulan sehingga untuk melisiskan dari trombosnya ini plateletnya juga sehingga akhirnya aliran darah itu kembali normal seperti semula. Nah, kalau pada kejadian trombos ini terjadi kegagalan dalam melisiskan daripada ini untuk sumbatan trombos ini sehingga akhirnya aliran darahnya itu terhambat nih. Oke, terus kemudian lanjut ke jenis trombus berdasarkan lokasinya. Nah, trombus itu dibagi dua nih, trombus pada arteri dan juga trombus pada vena atau plebotrombosis. Nah, kalau trombus pada arteri itu atau kita kenal dengan trombus putih nih. Kalau trombus pada vena itu trombus merah. Hal ini tuh dibedakan dari trombus putih itu karena aliran darah arteri kan biasanya lebih kencang sehingga alirannya itu masih dapat menembus trombus tersebut sehingga eritrosit yang menempel itu lebih sedikit sehingga tampak berwarna putih karena kandungannya itu leukosit dan juga fibrin ini. Kemudian kalau trombus pada vena karena aliran darah lambat, jadi dia tuh tidak dapat mendorong trombusnya sehingga tidaklah aliran darah balik nih, sehingga eritrosit itu banyak menempel pada trombus ini sehingga tampak berwarna lebih kemerahan. Oke, kemudian untuk akhir dari trombus terjadi empat nih. Akhir dari trombus itu yang pertama itu adanya disolusi. Biasanya disolusi itu pada trombus yang kecil.
Nah, ketika trombus yang kecil mengalami trombolisis, akhirnya itu dapat pembuluh darah itu dapat berfungsi dengan normal dan strukturnya juga kembali seperti normal. Jadi ini kembali seperti jaringan yang normal nih kalau mengalami disolusi. Terus fibrosis, ini terbentuk jaringan ikat. Nah, biasanya terjadi pada trombus yang besar. Namun trombus yang besar ini kayak itu termakan debris debris selnya itu termakan oleh makrofag sehingga terbentuklah nodul. Nah, ketika terbentuk nodul, akhirnya itu terbentuklah jaringan ikat atau fibrosis. Kemudian itu akhirnya endotel tuh tumbuh menutupi dari trombus tersebut. Akhirnya permukaannya menjadi tidak rata dan juga aliran darahnya juga jadi terganggu nih kalau fibrosis terbentuk jaringan ikat. Kemudian yang rekanalisasi. Nah, rekanalisasi itu terbentuk jalur alternatif nih. Jadi kan trombus ini kan menutup seluruhnya aliran pembuluh darah kita. Nah, ketika menutup, nah terus tuh ada fibroblast yang melakukan yang masuk fibroblast masuk. Terus tuh kemudian itu akhirnya terbentuklah celah-celah untuk alternatif untuk aliran darah kita lewat. Namun ini tuh eh, darah itu dapat lewat tapi tidak seoptimal seperti pembuluh darah normal. Jadi lewat celah-celah sehingga terbentuk namanya itu rekanalisasi. Kemudian yang terakhir itu embolis. Nah, kalau embolis itu trombosnya itu sudah terbawa oleh aliran darah nih. Biasanya itu nanti trombosnya ini akan mengikuti aliran embolusnya itu akan mengikuti aliran darah sampai menuju kapiler. Nah, ketika sampai kapiler, biasanya itu akan menghambat dari kapiler tersebut dan juga dapat menyebabkan kematian jaringan atau juga kalau lebih parah itu terjadi pada jaringan yang mempunyai anastomosis yang dikit seperti misalnya jantung dan lain-lain itu kan sangat berbahaya sehingga tidak benar-benar tidak ada eh, supply dari oksigen atau aliran darah tersebut. Oke, dari yang tadi apakah ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke organ pembuluh darah secara mikroskopis yang mengalami trombus. Nah, biasanya untuk yang mengalami trombus nih terlihat nih lumen pembuluh darah tampak melebar dan juga terdapat massa tak lazim nih isinya tuh ada leukosit, eritrosit, fibrin dan juga trombosit. Nah, sehingga tampak berwarna ada catnya nih. Nah, itu garis ini tuh merupakan yang pecatnya garis Zan atau garis imajiner ini tuh. Oke, ini trombosnya itu masih menempel pada lumen pembuluh darahnya nih terlihat. Oke, untuk DL yang pertama terdapat bentukan massa tak lazim pada lumen pembuluh darah. Oke, untuk DL yang pertama itu terdapat bentukan massa tak lazim pada lumen pembuluh darah. Oke, untuk DL yang pertama terdapat bentukan massa tak lazim pada lumen pembuluh darah. Oke, untuk DL yang kedua itu massa tak lazim terdiri dari eritrosit, leukosit, terus platelet atau ya platelet, kemudian juga sama fibrin. Oke. Terus massa tak lazim itu terdiri dari leukosit, eritrosit, platelet, atau trombosit, dan juga fibrin. Kulangi, massa tak lazim itu terdiri dari eritrosit, leukosit, platelet atau trombosit, dan juga fibrin. Habis itu terdapat bentukan garizan yang tampak pucat. Nih, biasanya yang lebih pucat ini merupakan garizan. Nih, yang di sini untuk lebih jelasnya yang zoom ini seperti ini, garizan tampak pucat. Terdapat bentukan garizan yang tampak pucat. Terus kemudian untuk DL yang keempat itu lumen pembuluh darah tampak menyempit. Terus untuk DL yang keempat itu lumen pembuluh darah tampak menyempit. Ini bisa kita lihat untuk DL yang keempat lumen pembuluh darah tampak menyempit.
Untuk DM-nya ini sendiri merupakan trombus. Oke, lanjut. Ini merupakan organ pembuluh darah secara makroskopis yang mengalami trombus. Nah, kita bisa lihat nih, ini yang trombusnya ini dan juga ini merupakan bekuan darah postmortem nih. Tanpa berwarna merah kehitaman. Oke, yang untuk pertama itu terdapat bentukan massa tak lazim pada lumen pembuluh darah. Terus kemudian untuk yang pertama itu aku ulangi, terdapat bentukan massa tak lazim pada lumen pembuluh darah. Aku ulangi, terdapat bentukan massa tak lazim pada lumen pembuluh darah. Terus untuk DL yang kedua itu, massa tak lazim tampak berwarna merah pucat. Aku ulangi, massa tak lazim tampak berwarna merah pucat. Aku ulangi, massa tak lazim itu tampak berwarna merah pucat. Terus untuk DL yang ketiga, terdapat bekuan darah postmortem yang tampak berwarna merah kehitaman. Untuk DL yang ketiga itu terdapat bentukan bekuan darah postmortem yang tampak berwarna merah kehitaman. Untuk DL yang ketiga itu aku ulangi, terdapat bentukan bekuan darah postmortem yang tampak berwarna merah kehitaman. Oke, untuk diagnosa morfologi. Untuk DM ini adalah trombus. Oke, lanjut ke organ pembuluh darah. Ini merupakan nih trombosnya nih terlihat nih sangat menutupi lumennya sehingga lumennya menyempit dan juga ini membesar lumennya. Lumen pembuluh darahnya menyempit. Kita lihat. Untuk deskripsi lesinya. Yang pertama itu terdapat bentukan massa tak lazim pada lumen pembuluh darah. Aku ulangi, terdapat bentukan massa tak lazim pada lumen pembuluh darah. Terus untuk DL yang kedua, massa tak lazim tampak berwarna merah pucat. Oke, aku ulangi. Massa tak lazim tampak berwarna merah pucat. Untuk DL yang kedua, massa tak lazim tampak berwarna merah pucat. Terus yang DL ketiga itu terdapat bentukan garisan yang tampak pucat. Nih, terdapat bentukan garisan yang tampak pucat. Untuk DL yang ketiga terdapat bentukan garisan yang tampak pucat. Kemudian untuk DL yang keempat itu, pembuluh darah tampak mengalami dilatasi. Nah, untuk DL keempat itu, pembuluh darah tampak mengalami dilatasi. Ini saat membesarnya, saat melebar untuk lumen pembuluh darahnya. Terus lumen pembuluh darah itu tampak menyempit. Untuk DL yang kelima, lumen pembuluh darah tampak menyempit. Untuk diagnosa morfologinya merupakan trombus. Oke, dari trombus nih, ada yang mau ditanyain nggak? Apa ada yang dibingungin terkait organ, penjelasan, ataupun DM? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya ke edema. Nah, edema itu merupakan akumulasinya adanya cairan plasma nih di dalam jaringan interstitial, termasuk rongga tubuh tanpa adanya perubahan dari dinding pembuluh darah. Oke, nah ini kita bisa lihat ini merupakan distribusi cairan pada mikrosirkulasi dan ini mikrosirkulasinya itu biasanya ini distribusi cairan yang normal itu harusnya seperti ini nih. Nah, kita bisa lihat itu kan ini tuh
pertukaran cairan itu dari arteriol menuju venul. Nah, itu dari arteriol menuju venul itu melalui dari kapiler nih. Nah, ketika darah itu keluar dari arteriol, itu didorong oleh tekanan hidrostatik. Nah, tekanan hidrostatik itu tekanan yang mendorong cairan keluar dari kapiler. Akhirnya itu cairan keluar dari kapiler dan juga kemudian ke venul itu akan ditangkap oleh tekanan osmotik nih. Tekanan osmotik itu tekanan yang menarik cairan masuk ke dalam kapiler. Nah, terus kelebihan cairan yang di dalam interstitial ini tuh biasanya itu akan diserap ya itu akan masuk diserap oleh saluran limfe nih. Akan masuk ke dalam saluran limfe, cairan yang berlebih atau cairan yang ada di interstitial itu dapat masuk ke dalam saluran limfe. Nah, apabila terjadi abnormalitas, penyebabnya itu ada sebagai berikut di slide berikutnya ini. Oke, penyebab edema nih. Ada beberapa penyebab. Yang pertama itu edema itu akibat gangguan aliran darah. Nih, gangguan aliran darah itu sama seperti, waduh. Oke, lanjut ya. Untuk penyebab edema akibat gangguan aliran darah. Yang pertama itu akibat aliran darah itu biasanya terjadi karena kongesti pada vena tadi nih. Nah, ketika terjadi kongesti pada vena itu terjadilah obstruksi daripada vena. Jadi itu aliran darah di vena itu terhambat nih. Ketika aliran darahnya terhambat, akhirnya itu terjadi bendungan darah di vena kita. Ketika ada ya bendungan darah, jadi darah itu terakumulasi nih di dalam vena kita. Semakin banyak, akhirnya meningkatkan tekanan hidrostatik untuk mengeluarkan cairan itu ke dalam interstitial. Akhirnya itu terjadilah pengeluaran cairan ke dalam interstitial yang menyebabkan eh, menyebabkan ini apa namanya jaringan dan juga organik kita itu menjadi bengkak nih. Terus kemudian, oke, edema akibat hipoproteinemia. Hmm, edema akibat hipoproteinemia itu sangat berhubungan dengan tekanan osmotik. Kenapa kekurangan protein itu dalam darah itu dapat berpengaruh terhadap tekanan osmotik nih? Karena tekanan osmotik itu dipengaruhi oleh protein dalam plasma kita. Salah satunya itu merupakan albumin. Karena itu yang mengatur sekresi air dalam tubuh kita ini, albumin ini. Nah, ketika edema itu akibat kekurangan daripada albumin, nah itu tuh tekanan osmotik kita itu menjadi terganggu nih. Jadi itu harusnya tuh darah itu yang tadi sirkulasi normal tuh dikeluarkan oleh tekanan hidrostatik ke interstitial, harusnya itu bisa ditangkap kembali nih sama tekanan osmotik kita. Namun karena terjadinya gangguan pada tekanan osmotik, sehingga cairan di interstitial itu tidak dapat ditangkap secara baik. Akhirnya terjadilah akumulasi sehingga akumulasi di dalam interstitial yang menyebabkan bengkak jaringan kita menjadi bengkak. Oke. Untuk yang penyebab ketiga itu edema akibat sumbatan saluran limfatik kita. Nah, ketika ketika saluran limfatiknya terhambat kan fungsi utama dari saluran limfatik itu sebenarnya untuk sebagai drainase nih. Drainase dalam tubuh kita untuk mengambil atau cairan yang berlebih di dalam interstitial agar sel itu tidak mengalami masalah atau jadi pembengkakan. Nah, ketika terjadi gangguan pada saluran limfatik, otomatis cairan-cairan yang berada di interstitial ini tidak dapat ditangkap nih, tidak dapat disalurkan atau dibuang ini di drainase sehingga akhirnya terjadi pembengkakan di dalam sel atau jaringan kita ini. Kemudian yang terakhir itu edema akibat reaksi radang. Nah, biasanya itu kalau edema akibat reaksi radang itu dapat disebabkan itu ketika kita mengalami inflamasi atau peradangan itu tubuh itu akan mengeluarkan seperti mediator-mediator inflamasi nih kayak prostaglandin, histamin, serotonin, dan lain sebagainya. Nah, ketika mediator inflamasi dikeluarkan, itu tuh akan meningkatkan vasodilatasi dan juga untuk meningkatkan vasodilatasi dan juga permeabilitas pembuluh darah kita itu meningkat nih. Akhirnya ketika permeabilitas pembuluh darah kita meningkat, akhirnya itu darah itu dapat keluar melalui celah-celah endotel kita. Akhirnya
cairan tersebut itu akan keluar ke dalam jaringan interstitial kita. Tapi karena itu merupakan kondisi inflamasi, akhirnya itu cairan itu tampak menumpuk di dalam interstitial kita yang menyebabkan sel atau jaringan kita itu akhirnya menjadi bengkak juga. Nah, kemudian skema terjadinya edema. Nah, edema itu bisa disebabkan ada tiga nih. Ada gagal jantung, gagal ginjal, dan juga malnutrisi. Nah, yang pertama itu adanya gagal jantung. Nah, gagal jantung ada dua jalur nih. Ada peningkatan tekanan hidrostatik seperti yang udah dijelaskan tadi. Seperti yang tekanan hidrostatik yang meningkat akan menyebabkan banyak cairan yang keluar nih ke intra ke interstitial, akhirnya menyebabkan edema. Terus yang untuk jalur kedua ini, ketika adanya gagal jantung, otomatis kan suplai darah yang akan kita suplai darah yang harusnya ke ginjal itu normal, namun suplai darahnya itu menurun karena terjadi gagal jantung atau kerusakan pada jantung kita. Akibatnya itu tubuh itu, karena sistem tubuh itu mikir nih, kan darah yang ke ginjal itu berkurang, tubuh itu artinya itu tubuh itu kekurangan cairan sehingga akhirnya itu mengaktifkan RAS atau renin angiotensin aldosteron sistem ini. Hal ini tuh menyebabkan retensi dari natrium dan juga air. Nah, itu tuh akhirnya itu menahan air dan natrium agar tetap ditahan gitu, agar tidak langsung dibuang, tidak dikeluarkan, karena tubuh itu mengiranya itu kita itu kekurangan sistem cairan dalam tubuh kita. Akibatnya karena eh, natrium dan H2O-nya itu terus-terusan kita tahan, tidak dikeluarin, yang seharusnya kita keluarin itu akhirnya ini berpindah ke mikrosirkulasi dan meningkatkanlah laju volume dari pembuluh darah kita. Akhirnya itu karena peningkatan volume akhirnya dapat memicu dari terjadinya edema tersebut, dan juga dapat disebabkan oleh gagal ginjal nih. Ketika ginjal kita rusak, harusnya kan natrium dan air itu bisa kita buang nih lewat ginjal, misalnya lewat urin. Namun karena terjadi kerusakan pada ginjal, akhirnya itu natrium dan airnya itu tidak bisa nih dibuang. Akhirnya itu sama meningkatkan volume dari darah kita yang menyebabkan terjadinya edema. Nah, kalau malnutrisi ini berkaitan dengan tadi yang hipoproteinemia. Ketika kita mengalami hipoproteinemia, otomatis kan albumin itu merupakan salah satu protein dalam plasma kita, kan ada tiga: albumin, globulin, sama fibrinogen. Nah, ketika albumin ini kadarnya tuh berkurang sehingga mempengaruhi tekanan osmotik kita, sehingga tekanan untuk menarik cairan dari interstitial ke dalam pembuluh darah kita juga itu akibatnya ikut menurun. Akibatnya terjadilah akumulasi di dalam interstitial tubuh kita yang menyebabkan terbentuklah edema ini. Oke, dari penjelasan mengenai penyebab dan juga skema terjadinya edema, ada yang dibingungin kah? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kemudian lanjut edema berdasarkan lokasinya. Untuk edema berdasarkan lokasinya itu dibagi menjadi empat yang kita pelajari saat ini. Yang pertama itu ada hydropericardium. Nah, hydropericardium seperti namanya itu, jadi akumulasi cairan itu pada kafum perikardium. Kalau hydrotoraks itu akumulasi pada kafum toraks. Kalau hydroperitoneum atau asites nih, akumulasinya itu pada kafum abdomen. Sedangkan juga untuk hylotoraks itu akumulasi cairan limfanya itu pada kafum toraks. Oke, lanjut. Yang pertama-tama ini merupakan edema organ pulmo secara makroskopis. Akan terlihat nih, akan ada buih jernih, transudat berbuih jernih ketika kita mengiris organ tersebut. Oke. Dan juga tepian organ juga akan tampak tumpul. Oke, untuk deskripsi lesinya itu, untuk yang pertama itu, organ tampak membesar. Aku ulangi, untuk DL yang pertama itu, organ pulmo tampak membesar.
Oke, aku ulangi. Organ pulmo tampak membesar. Untuk DL yang kedua itu, tepian organ tampak tumpul. Untuk DL yang kedua itu, tepian organ tampak tumpul. Untuk DL yang ketiga, bila organ disayat akan mengeluarkan cairan transudat berbuih jernih. Nih, yang ketiga itu, bila organ disayat akan mengeluarkan cairan transudat berbuih jernih. Aku ulangi untuk DL yang ketiga, bila organ disayat akan mengeluarkan transudat berbuih jernih. Untuk DM-nya itu edema. Oke, untuk ini merupakan organ pulmo secara mikroskopis yang mengalami edema. Ini bisa kita lihat di dalam lumen alveolinya tampak penuh dengan cairan-cairan fibrin. Ini merupakan natural sudat yang kaya akan protein. Ini fibrin semua isinya. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat akumulasi cairan fibrin pada lumen alveoli. Untuk DL yang pertama, terdapat akumulasi fibrin pada lumen alveoli. Aku ulangi, terdapat akumulasi fibrin pada lumen alveoli. Kemudian untuk di alam kedua itu, akumulasi cairan fibrin tampak homogen eosinofilik dengan pewarnaan He. Untuk DL yang kedua itu, aku ulangi, akumulasi cairan fibrin tampak berwarna homogen eosinofilik pada pewarnaan He. Ya, aku ulangi, akumulasi cairan fibrin tampak berwarna homogen eosinofilik pada perwarnaan He. Terus, yang ketiga itu terdapat infiltrasi sel radang pada septa alveoli. Untuk yang ketiga itu terdapat akumulasi terdapat infiltrasi sel radang pada septa alveoli. Ini bisa dilihat, ini bintik-bintik ini warna biru keunguan ini merupakan akumulasi atau infiltrasi daripada sel radang. Berarti ini tuh edema yang disebabkan oleh karena adanya tadi sel radang tadi atau terjadi karena adanya inflamasi. Nah, itu makanya terbentuklah dikeluarkanlah ini sel-sel radang atau dari mediator. Oke, untuk DM-nya sendiri itu merupakan edema. Oke, lanjut ke hidroperikardium. Nah, hidroperikardium itu merupakan akumulasi cairan yang berwarna jernih kekuningan nih pada perikardial space-nya. Biasanya itu disebabkan oleh gagal jantung kongesti dan gangguan pada jantung lainnya. Oke, bisa kita lihat ini cairan tampak berwarna jernih kekuningan. Oke, ini kita bisa lihat cairan itu tampak sebentar ya. Eh, oke, oke kita mulai. Dan nih organnya apa dulu nih? Hepar, Ya betul, ini organnya hepar. Ini kira-kira kenapa nih organnya? Kayak infak nggak sih? Ya betul, ini organnya itu mengalami infark. Kita bisa lihat nih perbatasan yang batas yang jelas antara zona infark dan juga jaringan di sekitarnya. Dan juga ini terdapat ini merah-merahan ini merupakan biasanya itu ini yang merupakan hemoragi nih. Biasanya itu ada bintik-bintik pendarahan. Oke, untuk deskripsi lesinya nih, kira-kira apa untuk organ ini? Terdapat zona infak
Ya, betul. Terus yang lanjut? Zona infak berbatas jelas. Ya, betul. Terus satu lagi. Dinding otot jantung menebal. Ya, tapi kan ini di hepar, berarti Oh iya, DL-nya terdapat ini. terdekat hemoragis sekitar zona infak. Nah, ya betul. Terdapat hemoragi di sekitar zona infak. Oke, lanjut untuk ke yang 6. Nih, kira-kira ini apa? Pulmo. Ya, betul. Ini pulmo. Kira-kira untuk diagnosa morfologinya nih kenapa? Edema. Ya, betul, edema. Nah, kan kita bisa lihat kalau edema itu terdapat akumulasi dari cairan fibrin pada lumen alveoli ini. Dapat kita lihat nih, akumulasi cairan-cairan fibrin pada lumen-lumen alveolinya. Terus kemudian untuk DL-nya ini apa? Berarti kalau ini edema pada pulmo. Ada cairan fibrin pada septa alveoli. Lumen alveoli. Ya, betul. Terus, Terdapat in- ya, lanjut untuk DL yang kedua. Ini yang tampak berwarna ini, apa ini? Terdapat infiltrasi sel radang. Betul, infiltrasi sel radang. Terus untuk yang ketiga, Akumulasi cairan fibrinnya tampak homogen eosinofilik. ya betul. Jadi kan bisa kita lihat ini tampak berwarnanya homogen eosinofilik dan juga ini ada infiltrasi sel radang. Nah, nanti juga ketika kalian gambarin sel radangnya itu nanti kasih warna biru ya, biru yang agak keunguan. Gak apa-apa kalau misal ada biru tua aja nggak apa-apa. Jadi bisa lebih bedain antara sel radang dengan inti sel. Biasanya inti sel itu berwarna lebih keunguan. Biasanya tuh serangan itu berwarna basofilik ya, jadi biru keunguan. Oke, untuk yang ketujuh nih, organnya apa? Kulit, Ya, betul. Ini organnya itu kulit. Untuk diagnosa morfologi, kira-kira ini kenapa? hemoragi yang terdeteksi sama purpura, Ya, satu lagi. sama ekimos. Nah, ya, apotek ya. Untuk kalau nulis DM cukup hemoragi aja ya. Kalau untuk hemoragi misal ada peteki purpura, soalnya itu kan bentuknya ya. Kalau untuk nulis peteki purpura itu nanti kalian tulisnya di DL-nya. Jadi untuk DM nanti kalian cukup tulis hemoragi aja. Nah, untuk DL-nya kalau tadi udah kayak gitu, terus untuk DL-nya apa? Adanya bintik pendarahan berwarna merah itu peteki Y, sedangkan Ya, ekimos sama si purpura itu warnanya merah kehitaman. ya betul. Terus Terus, untuk ukuran dari bintik pendarahan peteki Y itu 1 mm sampai 3 mm, sedangkan untuk purpura itu 3 mm sampai 1 cm, terus untuk ekimos itu 1 cm sampai 3 cm. ya betul. Oke, selanjutnya. Ah, dah, Nah, kalau ya, oke. Udah, lanjut ya, next ya. Untuk organ ke-8 nih, kira-kira organ organ apa ini? Vakum toraks, Ya, ini kavum thorax. Untuk DM-nya apa nih? DM-nya? stilotoraks, Ya, helothorax. Kan kita bisa lihat nih, untuk akumulasi cairan itu tampak putih seperti susu. Beda dibandingkan dengan hydrothorax. Kalau hydrothorax itu lebih berwarna jernih, kekuningan. Untuk DL-nya itu apa kalau helothorax? terdapat akumulasi silo pada vakum toraks, akumulasi silo tampak putih seperti susu, sama organ vakum toraks tanpa terdesak. Oh ya, oke. Benar sekali. Oke, next ya. Ke organ nomor 9.
Nah, kira-kira ini organnya ini apa nih? Kayak hepar. Ya, betul, hepar. Karena ini bisa terlihat nih hepatositnya. Ini ada sinusoidnya. Kira-kira untuk DMA ini kira-kira kenapa nih? Infak. Ya, betul, infark. Nah, organ itu mengalami infark. Dan juga nih, terdapat nih, kalian lihat, terdapat sedikit kongesti nih dalam pembuluh darahnya. Jadi bisa dalam satu, misalnya dalam satu preparat tuh bisa lebih dari satu organ. Namun kalian kalau ada seperti itu, lebih lihat itu yang dominannya yang seperti apa dulu. Nanti kalian jawab DM-nya itu, berarti kalau ada seperti ini, jawabnya itu infark ya. Karena infarknya itu lebih dominan. Oke, kalau ini merupakan infark, untuk DL-nya apa nih? Terdapat zona demarkasi. Ya, dapat donasi demarkasi. Terus ada zona infak, tampak pucat. Harusnya juga nanti ada inti selnya itu lisis, terus selnya mengalami atrofi. Ya, betul. Oke. Nah, semisal kalau nih ada kayak gini, ada kongesti juga, kalian bisa dimasukin nih ke dalam DL-nya. Misalnya juga terdapat kongesti pada hmm, venanya di dalam sel hepatosit itu vena centralisnya. Oke, lanjut ya ke organ nomor 10. Nih, kalian tadi udah lihat kan organ nomor 10 ini. Ini kira-kira organnya apa? Pulmo, Ya, ini organnya pulmo untuk DM-nya. infak juga, atau bukan? Kayak kongesti. Ya, kongesti. Ini yang tadi ada di praktikum tadi. Nah, untuk DL-nya kalau ini kongesti berarti apa untuk DL-nya sendiri? Warnanya merah banget. Ya, tampak buram merah nih untuk organ yang mengalami kongesti. Selanjutnya, Penebalan. Organnya membesar. ya organ tampak membesar. Selanjutnya, yang di sini, Organ tampak tumpul. ya betul, organ tampak tumpul bisa kita lihat. Organ tampak membesar, organ tampak tumpul dan juga organ yang mengalami kongesti tampak berwarna kemerahan. Oke, next. Untuk yang berat 11, ini organnya dulu nih. Organnya apa nih? Ini yang ada septa-septanya nih. Ya, ada septanya, ini ada lumen. Jadi organ itu ini adalah organ pulmo. Emang kurang jelas kan terlihatnya karena saking masifnya dari saking banyaknya akumulasi dari eritrositnya. Ini tuh ini nih, lumen alveoli, ini tuh septa-septa alveoli yang mengalami penebalan nih. Makanya terlihat nih sangat penebalnya untuk septa alveolinya. Nah, kalau DM-nya, untuk DM-nya nih, kalau ini pulmo berarti DM-nya apa nih? Kalau ada di septa ada lumen. Meragi. Ya, mengalami hemoragi. Nah, untuk DL-nya apa nih? Kalau pulmo yang mengalami hemoragi. Adanya endapan eritrosit. Adanya akumulasi eritrosit pada lumen alveoli dan septa alveoli. Ya, betul. Terus yang kedua? Septa alveolinya menebal. Ya, betul. Ya, bisa. Oke, next. Nih, organ terakhir. Ini organnya apa nih? Otot skelet. Ini lebih ke otot jantung. Nih, kan ini nih terdapat interkalatisnya nih. Ini kan seperti nyambung-nyambung nih otot jantung ini saling terhubung nih antara satu otot dengan yang lainnya nih kita bisa lihat. Ini memang pemotongannya nih. Ini kan organ itu merupakan otot jantung. Untuk kalau ini otot jantung berarti DM-nya apa nih? Terlihat.
Kira-kira kalau pada otot jantung, kira-kira DM-nya apa nih? Ini kelihatan lebih pucat, terus ada yang masih ada intinya, terus ada yang mengalami lisis, ada nekrosis. Kira-kira apa DM-nya? Oh, infak. Ya betul, ini organnya itu jantung, miokard yang mengalami infark. Nah untuk DL sendiri, coba apa? Untuk kalau jantung mengalami infark. Yang pasti zona demarkasi. Ya, betul. Terus ada zona infak. Ya, satu lagi. Ah, apa ya? Dinding otot jantung. Ya, tapi kalau untuk dilihat dari sini, kalau untuk dinding otot jantung tuh biasanya tuh secara makroskopis. Nah, kalau secara mikroskopis, kalian bisa nyebut ini nih. Kan ini terdapat zona demarkasi. Nah, zona demarkasi ini tuh dalamnya tuh bisa terdapat proliferasi jaringan ikat. Nah, ini tuh merupakan proliferasi jaringan ikat nih, tampak berwarna lebih pucat. Oke, dan juga ini sel-sel ini yang masih normal, masih tampak terlihat nih, ada inti-inti selnya. Nih, kemudian kalau untuk yang daerah sini ini tuh merupakan sel yang mengalami nekrosis. Kan terlihat nih selnya itu inti selnya tuh telah lisis. Nah, inti sel secara telah lisis ini merupakan zona nekrosisnya. Ini proliferasi jaringan ikat dan juga ini sel-sel yang masih normal. Nah, dari semuanya ini apakah ada yang ingin ditanyakan kah dari preparatnya? Nah, Oke, mungkin sekian tutorial praktikum untuk